Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, beneran. Udah sarapan? Sudah. Tapi kok lemes aja ya, Rek ya? Oke, buat makin semangat nih. Kalau Ibu bilang, salam matematika, kalian jawab, kami pasti bisa gitu. Bisa dicoba? Oke, ayo kita mulai. Salam matematika. Kami pasti bisa. Oke, yang lebih kompak lagi nih. Ayo, coba lagi. Salam matematika. Kami pasti bisa. Nah, oke. Bagus sekali. Oke, tepuk tangan lagi yuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada teman-teman yang belum hadir. Siapa itu? Zevanya. Kenapa kok belum hadir? Oke, sudah Ibu catat ya. Untuk Zevanya tidak hadir karena sakit. Nah, lalu mari kita berdoa bersama, minta tolong kepada Mbak Sinta untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Sinta. Jadi di sini pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Dan sebelum mempelajari ini kita perlu mengulas kembali tentang materi prasyarat terkait SPLTV ini, yaitu tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Dan di mana materi itu sudah kalian pelajari di SMP ya sebelumnya, karena kita sekarang materinya untuk kelas 10 yaitu kelas waktu jenjang SMA. Jadi untuk SPLDV, apakah masih ingat terkait pengertiannya? Coba Mbak Cindy boleh minta tolong untuk menjelaskan apa itu SPLDV? SPLDV itu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, iya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi dia itu terdiri dari berapa variabel dan 2. Nah, jadi kalau itu masih ingat nggak metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV itu ada berapa? Coba Mbak Sinta. Ya. Ada 3. Mbak Natasha boleh dijawab, boleh disebutkan satu aja. Eliminasi. Kalau Mbak Deta? Mbak Marcia? Ya, itu bisa digunakan untuk menggambar ataupun dilihat dari gambarnya itu kan ya nanti ada yang entah itu berpotongan, ya seperti itu. Nah, juga bisa diselesaikan menggunakan gabungan dari eliminasi dan substitusi itu. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang SPLTV. Nah, berikut ini Ibu kasih tampilkan terkait kompetensi awalnya itu sudah Ibu ceritakan barusan. Ini ada bilangan bulat, aljabar, persamaan linear, dan sistem persamaan linear 2 variabel itu. Nah, lalu ada ruang lingkupnya itu terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang menggunakan matriks itu akan dibahas di kelas selanjutnya, bukan waktu yang sekarang. Nah, ini jadi manfaat yang kita harapkan untuk di pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat menentukan banyaknya uang untuk membeli sejumlah barang dan mencari keuntungan penjualan dan lain-lainnya. Nah, untuk metode penyelesaian, di sini kita akan belajar tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang metode eliminasi. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang metode penyelesaian SPLTV yang eliminasi saja. Nah, ini tujuannya memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan menyelesaikan menggunakan metode eliminasi.
Nah, ini ada pertanyaan materi prasyarat. Bentar ya. Tidak muncul. Balik mana? Oke, sebentar ya Nana, ada trouble terkait TV-nya. Jadi Bu bacakan aja terkait pertanyaannya itu barusan itu tentang ada suatu daftar menu. Kalian pernah makan kan ya, misal ada di pernah makan sih pastinya ya kan ya. Kalau misal di tempat makan gitu atau bareng sama keluarga apa bareng temennya itu pasti ada menu-menu yang mungkin harganya itu ada yang menu terpisah sama menu paket. Nah, biasanya kalian itu lebih prefer atau lebih milih yang paket atau yang terpisah biasanya? Yang paket. Kira-kira kenapa tuh? Lebih murah. Lebih murah. Oke. Apakah selalu lebih murah kalau ada di kasusnya Ibu ini ada daftar menu kan ya terdiri atas berbagai paket. Nah, di setiap paket itu jenis makanannya sama namun berbeda-beda banyaknya. Apakah lebih ekonomis? Nah, ini pertanyaannya barusan ya. Nah, terus ini ada paket. Ibu tulis aja ya. Misalkan paket A. Itu harganya ada 18.000. Itu terdiri dari 5 es teh dan 2 roti. Lalu untuk paket B itu harganya 10.000 sama itu terdiri dari 1 es teh dan 2 roti. Nah, ini salah satu permasalahan untuk di awal pembelajaran ini. Kira-kira kalian udah familiar nggak dengan suatu permasalahan ini dulu? Atau kalau kalian masih ingat, itu waktu di SPLDV di 2 variabel, itu ada permasalahan seperti ini juga, di mana nanti ketika ada 2 menu ini, kita misalkan ke suatu variabel gitu. Jadi kalau mau menyelesaikan ini, kita bisa memisalkan yang es teh sebagai X dan yang roti itu sebagai Y, atau bisa A atau B atau yang lain karena dia itu variabel. Nah, lalu kita bisa mencari harga masing-masing dari es teh dan rotinya. Kalian ada ide nggak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang Ibu bilang barusan itu tentang memisalkan STX. ya. ST-nya dimisalkan dengan X, sedangkan rotinya dimisalkan dengan Y. Oke. Untuk paket A, 5X ditambah 2Y akan sama dengan 18.000. 5X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Untuk yang paket A, paket B ya. Ditambah 2Y sama dengan 10.000. Nah, ya. Untuk yang ini, kan paling familiar kan dengan bentuk seperti ini. Ini disebut sebagai SPLDV. Oke.
seperti yang sudah Ibu tanyakan di awal tadi, ada 3 metode untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu substitusi, eliminasi, dan bisa gabungan dari kedua tersebut. Oke. Untuk yang mengingat ini mungkin sudah cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sambil menunggu ini untuk tersambung ya, sepertinya agak lemot laptopnya. Ini Ibu kirimkan materinya di perangkat kalian, bawa perangkat semua kan? Bawa. Oke, kita bisa lanjut sementara di situ. Jadi untuk memulai materi ini, kita mulai dari pengertian dari SPLDV tersebut. Nah, jadi kalau di SPLDV itu dia sistem persamaan linear 2 variabel, terus yang di SPLTV ini dia sistem persamaan linear 3 variabel. Tentu saja dia terdiri dari beberapa persamaan linear yang punya 3 variabel dan tentunya berderajat 1. Nah, misalnya variabel itu kan bisa X, Y, dan Z ataupun A, B, C, dan bebas itu karena dia boleh mewakili suatu nilai apapun, yaitu X, Y, Z, A, B, C, ataupun bisa pakai simbol kotak ataupun lingkaran gitu. Nah, lalu untuk bentuk umum dari SPLTV itu sendiri ada di materi yang sudah Ibu kirim, itu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Seterusnya sampai dia membentuk sistem, yaitu lebih dari 1 persamaan. Nah, lalu di sini ada keterangan A1, B1, C1, dan seterusnya itu merupakan koefisien. Nah, sedangkan X, Y, Z di sini merupakan variabel dan D1, D2, D3-nya itu merupakan konstanta. Ini juga sudah kalian kenal waktu di SMP atau di SPLDV sebelumnya. Oh, nggak muncul. Nah, oke. Nah, untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu ada eliminasi, gabungan, dan substitusi. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas metode eliminasi saja ya. Nah, seperti yang dilihat di materi yang sudah Ibu kirim, itu ada pengertian tentang metode eliminasi, yaitu dia itu dilakukan dengan menghapus atau menghilangkan atau menolkan salah satu variabel persamaan tersebut melalui beberapa operasi, sedemikian hingga ditemukan himpunan penyelesaiannya. Jadi di eliminasi itu dia langkah-langkahnya itu menghapus atau mengenolkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lain, nilai dari variabel lain. Misalnya seperti itu. Lalu di sini ada contoh. Ya Allah, kenapa ya?
Bentar, baterainya habis. Ya Allah. Minta tolong sini. Oke, karena ini laptopnya sudah tidak bisa diharapkan deh ya. Kita baca dari materi yang sudah Ibu kirim aja. Jadi di sana ada contoh. Boleh minta tolong Mbak Cindy buat bacakan contohnya. Iya, itu yang slide ke-13 kalau nggak salah. Kalau nggak 14. Diketahui Abel membeli 2 pensil, 1 pulpen, dan 1 penghapus dengan total harga 13.000. Hanan membeli 1 pensil, 3 pulpen, dan 1 penghapus dengan total harga 13.000. Dan Felix membeli 1 pensil, 1 pulpen, dan 2 penghapus dengan total harga 13.000. Tentukan sistem persamaan linier 3 variabelnya dan carilah harga dari satuan barang tersebut. Nah, oke, terima kasih untuk Mbak Cindy. Nah, di sini kita akan menyelesaikan salah satu permasalahan di materi kita, yaitu tentang pembelian alat tulis nih ya. Ini ada beberapa informasi yang bisa kita ubah ke dalam model matematikanya. Jadi di sini ada Abel membeli 2 pensil, 1 pulpen, dan 1 penghapus, itu total harganya 13.000. Kalau kita misalkan nih, mau dimisalkan apa? Terkait pensil, pulpen, sama penghapusnya, kalau kita misalkan dengan variabel? Pensil sebagai X, pulpen sebagai Y, dan penghapus sebagai Z. Boleh. X sebagai pensil, Y sebagai pulpen, dan Z sebagai penghapus. Nah, untuk persamaan yang pertama, boleh kita ambil informasi dari Abel. Kalau dia beli 2 pensil, berarti bisa kita tuliskan sebagai 2X ditambah 1 pulpen, Y tambah 1 penghapus, Z. Totalnya 13.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama, Bu langsung tulis ya. Jadi di sini variabelnya dia mewakili yang kita misalkan itu sebelumnya. Karena kita akan menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi, kita sebenarnya bebas untuk mengambil langkah yang mana dulu, tapi di sini di materi Ibu kita akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan yang ke-2 dan 3. Ini bisa kita sebut persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, untuk persamaan kedua dan ketiga, bisa dilihat di materinya, itu kita bisa mengeliminasi persamaan X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 13, dan X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 12. Nah, kita dapatkan setelah kita operasikan dengan pengurangan di sini karena X-nya itu dia sama-sama positif. Jadi sehingga jika dikurangkan dia 0 atau tidak muncul lagi itu X-nya. Dia 0. Jadi di sini 3Y dikurangi Y itu 2Z, Z dikurangi 2Z itu negatif Z. Jadi kita dapatkan bahwa 2Y dikurangi Z sama dengan
1000. Kita sebut sebagai persamaan keempat. Nah, lalu kita ambil lagi persamaan 1 dan 2. Setelah kita operasikan, kita dapatkan persamaan yang kelima, yaitu negatif 5Y dikurangi Z sama dengan negatif 13.000. Ini dilakukan seterusnya sampai kita mendapatkan semua nilai dari variabel yang sudah kita misalkan sebelumnya, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini Ibu sudah memaparkan itu bahwa solusi penyelesaiannya, jadi solusi penyelesaian di sini bisa kita tuliskan kalau X-nya itu sama dengan 4000. Y-nya 2000 dan Z-nya 3000. Nah, kalau kalian sudah menguasai tentang metode eliminasi di sistem persamaan linear dua variabel, kalian akan mudah untuk memahami tentang metode eliminasi di sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, oke, jadi untuk materi yang selanjutnya itu tentang solusi yang dimiliki sistem persamaan linear. Di situ ada 3 kemungkinan, yaitu banyaknya solusinya. Kalau sistem persamaan linear itu memiliki satu solusi, nah ini seperti yang dikatakan Mbak Marcia tadi tentang grafik ya. Nah, di sini ada grafiknya itu jika berupa 2 garis yang berpotongan, solusinya itu adalah titik potong kedua garis. Nah, seperti yang kata Mbak Marcia tadi, kalau ada yang berpotongan maka itu adalah titiknya itu adalah solusinya. Nah, lalu yang kedua ada kemungkinan jika sistem persamaan linear itu tidak memiliki solusi. Pada kasus apa? Pada kasus kalau grafiknya itu berupa 2 garis yang sejajar. Jadi dia tidak punya perpotongan di sana. Nah, lalu yang ketiga, sistem persamaan linear memiliki banyak solusi. Grafiknya berupa 2 garis yang berhimpit. Semua titik pada garis ini merupakan solusinya. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di materi yang sudah dikirim. Nah, untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel, kalian bisa mencoba di aplikasi ataupun di web yang namanya itu GeoGebra. Kalian pernah dengar tentang GeoGebra? Nah, oke. Jadi kalian bisa mencoba itu sendiri ya di rumah atau setelah kelas ini. Bagaimana sih visualisasi dari solusi sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ada di materi yang sudah Ibu kirim. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Langsung per baris aja ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang di halaman terakhir. Di halaman di ini. Sudah ketemu LKPD-nya? Ada berapa soal itu? 6, A, B, C, D, E, F, 6 ya. Oke, bisa dicoba dikerjakan dulu.
Atau dibagi aja yang depan AB, yang belakangnya lagi CD, yang belakangnya lagi EF. Kalau sudah boleh angkat tangan. Ini kelompoknya Mas Afan sudah? Ada yang sulit? Hmm. Nanti dibaca aja kesimpulannya apa. Dibaca aja. Nanti dibaca aja jawabannya sama kesimpulannya kan E sama F. Dibaca aja. Jawab apa? Sudah? Nah, ini kan soalnya satu, tapi kan ada sub soalnya. Coba yang A dari kelompok pertama. Untuk yang A itu tuliskan pengukuran pertama ke dalam persamaan matematika. Itu persamaannya yaitu 3A plus 2B plus C sama dengan 360. Ya, benar. Lalu yang B? Untuk yang B, tuliskan hasil pengukuran kedua dan ketiga ke dalam persamaan matematika juga untuk menjelaskan sistem persamaan. Jadi yang kedua itu A plus 3B plus 2C sama dengan 460. Dan yang ketiga yaitu 2A dikurangi I sama dengan 0. Oke, jadi dia ada 3 persamaan linear 3 variabel sehingga membentuk sistem ya. Lalu yang C? Sudah? Sudah, Bu. Ya, apa jawabannya? Yang C itu ya merupakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan 3 persamaan itu memiliki 3 variabel yang semua variabelnya berpangkat 1. Oke, benar. Alasannya juga benar. Lalu yang D? Yang D sudah saya kerjakan dan solusinya untuk A-nya itu sama dengan 50, C-nya sama dengan 100, dan B-nya itu sama dengan 70. Nah, oke. Lalu yang E sama F? Sudah, Bu. Sudah? Apa yang didapatkan? Untuk yang E itu ada satu solusi, di mana seperti pada kelompok 2, seperti yang dikatakan kelompok 2, yaitu A-nya sama dengan 50, B-nya sama dengan 70, dan C-nya sama dengan 100. Untuk yang poin F, berapakah panjang tiap jenis tongkat? Untuk tongkat A, panjangnya 50 cm, tongkat B 70 cm, dan tongkat C 100 cm. Oke, untuk LKPD kali ini sudah dikerjakan dengan baik, benar semua ya. Selamat kalian, tepuk tangan untuk kalian. Nah, jadi ini sudah ada di penghujung pembelajaran. Kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Jadi, coba sedikit-sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi, sistem persamaan linear 3 variabel merupakan, coba Mbak Teta, pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel.
Nah, oke. Untuk menyelesaikan SPLTV tersebut terdiri dari berapa metode? 3. Untuk Mbak Marca apa aja 3 itu? Metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Campuran ini dari substitusi dan eliminasi. Oke. Nah, juga kita sudah mempelajari tentang solusinya tadi ya, ada 3 kasus. Nah, selanjutnya besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode substitusi. Jadi bisa kalian pelajari terlebih dahulu terkait sistem persamaan linear 3 variabel yang menggunakan metode substitusi. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran boleh untuk memimpin doa, Mbak Cindy. Kita minta tolong untuk memimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi kali ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dapat Yesus. Oke, terima kasih untuk Mbak Cindy. Oke, buat penutupan, boleh kita bikin semakin semangat lagi. Kalau Ibu bilang salam matematika, kalian jawab kami pasti bisa. Oke, salam matematika. Kami pasti bisa. Oke, terima kasih. Nah, bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Ibu tutup, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.